mereka, terutama Israel, itu sering melaksanakan ya kegiatan coba-coba infiltrasi dan segala macam, dan juga selalu memaksa kita untuk lebih keras menghadapi mereka. Tetapi itu adalah satu konsekuensi tindakan yang provokatif dari mereka ya. Dan dari kejadian yang saya dengar ya, karena tidak terlibat dengan kegiatan ini langsung, ya kelihatannya dia menggunakan mortar gitu kan. Kelihatannya kemudian, ya, terutama yang peristiwa yang kedua ya, pada saat evakuasi korban yang pertama, itu adalah penggunaan mortar. Sehingga itu mengenai kedua prajurit ini. Kalau saya lihat mereka yang terkena prajurit kedua, satu evakuasi, yang kedua mengawal kontrol logistiknya Spanyol. Risiko prajurit di daerah seperti ini akan ada gitu kan. Tapi kemudian ini akan usaha kita menuntut kepada pihak Israel untuk juga ada sanksi lah. iNews kembali dalam program podcast Bikin Terang yang akan membahas isu-isu terkini seterang-terangnya, selengkap-lengkapnya. Dan sudah ada bersama kita Bapak Laksamana Purnawirawan, Pak Ade Supandi, Kepala Staf TNI Angkatan Laut periode 2014 sampai 2018, Pak ya. Ya, kita akan membahas mengenai isu yang masih terus bergulir dan semakin panas tentang Iran, Amerika, dan Israel. Kaitannya dengan TNI yang bertugas di sana juga sebagai pasukan perdamaian. Selamat siang, Bapak. Terima kasih, selamat siang. Iya, selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Ada saya Priska Papilaya dan rekan saya Rizky Hasan, yang akan memandu podcast Bikin Terang siang hari ini. Ya, selamat siang, Bapak. Terkait dengan isu yang panas di Timur Tengah, panas, tetapi juga terbawa sampai ke Indonesia, sampai ke seluruh dunia bahkan. Semuanya panas, sampai banyak negara yang sekarang sudah mulai ancang-ancang untuk hemat energi dan sebagainya. Tapi sebelum kita ke sana, Pak, ngomongin soal energi yang mempengaruhi seluruh dunia, ini ada orang kita, TNI, prajurit dari Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di Lebanon, yang 3 orang gugur di sana. Itu kalau memang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian, apakah masuk dalam risiko untuk gugur di tempat tugas? Sudah diprediksi atau ini sesuatu yang menjadi, ya istilahnya menjadi korban yang tidak terhitung begitu, tidak dihitung awalnya gitu. Gimana, Pak? Baik, Mbak Priska, Pak Mas Rizky ya. Terima kasih. Memang saya ya ikut belasungkawa dan berduka ya. Ada 3 prajurit terbaik kita itu meninggal di daerah operasi perdamaian PBB. Dan kegiatan pelibatan pasukan perdamaian kita di internasional itu adalah amanat konstitusi. Yaitu menjaga ketertiban dunia. Salah satu implementasinya adalah pengerahan kekuatan kita di negara manapun untuk ikut terlibat dalam menjaga perdamaian atau juga mempercepat rekonsiliasi di setempat ya. Dan keterlibatan kita di dunia perdamaian PBB ini kan sudah lama, dari yang kita sebut dengan kontingen Garuda atau Kongga ya. Kemudian yang di Lebanon itu terkait dengan konflik yang memang sudah berlangsung lama di kawasan Levante ya, istilahnya dulu Mediterania. Memang dari zaman dulu memang konflik gitu ya. Dan pasukan kita yang di mana ketiga prajurit terbaik kita meninggal itu di kontingen Garuda UNIFIL ya, UNIFIL. Dan di kegiatan UNIFIL juga ada kegiatan Angkatan Laut yang tergabung dalam MTF UNIFIL ya, Maritime Task Force for UNIFIL ya. Nah, apakah memang ini sebagai risiko? Kalau saya katakan mereka dilibatkan di sana untuk menjaga perdamaian, ya. Dan kemungkinan terjadi seperti peristiwa meninggalnya prajurit ini, kan itu juga pasti ada tindakan dari sebelah pihak ya, bukan kedua belah pihak ya.
Dan memang saya punya pengalaman 2018 saya ke Lebanon ya, dan bersama anak-anak juga prajurit ikut patroli ke kawasan perbatasan. Dan memang di kawasan itu sebelumnya juga ada friksi ya, tapi tidak sampai meninggal gitu kan. Memang yang perlu kita pelajari bahwa mereka itu ditempatkan bukan pada istilah belligerent, itu adalah kedua pihak yang berlawanan yang kondisinya seimbang ya. Ini nggak seimbang karena jelas Israel menghadapi rata-rata kan dihadapkan dengan Hezbollah gitu kan, dan lebih mendominasi peran mereka, dan disitulah sebenarnya tantangan bagi prajurit kita yang mereka ditempatkan di kawasan barat dan timur daerah di Qud al-Qusairi ini, itu memang sering terjadi konflik gitu kan. Dan mereka terutama Israel itu sering melaksanakan ya kegiatan coba-coba infiltrasi dan segala macam, dan juga selalu memaksa kita untuk lebih keras menghadapi mereka. Oh, ada tindakan provokasi gitu maksudnya? Ada tindakan provokasi dari mereka. Oleh sebab itu sebenarnya sesuatu yang tidak bisa dihindari terjadi ya. Kalau saya katakan bukan risiko daripada pelibatan perdamaian, tetapi itu adalah satu konsekuensi tindakan yang provokatif dari mereka ya. Dan dari kejadian yang saya dengar ya, karena tidak terlibat dengan kegiatan ini langsung, ya kelihatannya dia menggunakan mortar gitu kan. Kelihatannya kemudian ya, terutama yang peristiwa yang kedua ya, pada saat evakuasi korban yang pertama itu adalah penggunaan mortar, sehingga itu mengenai kedua prajurit ini. Oleh sebab itu sebenarnya tindakan ke depan ini saya tadi berpikir dari rumah ini, memang ada satu kondisi yang kita kurang menguntungkan. Pelibatan pasukan perdamaian kita ini kan di kawasan Lebanon atau perbatasan Lebanon dengan Israel, yang masanya untuk peralihan ini kan lebih relatif cepat kan, 1 tahun 2 tahun kita ganti ya. Yang berkonflik itu kan orangnya nggak ganti. Artinya kita dituntut untuk dari awal menguasai medan, menguasai wilayah-wilayah konflik tadi, menguasai bagaimana kemungkinan terjadi bisa pemaksaan tindakan dari mereka yang diarahkan pada kita gitu kan. Misalnya mengganggu konvoy dan sebagainya. Kalau saya lihat mereka yang terkena pajak dua, satu evakuasi, yang kedua mengawal konvoy logistiknya Spanyol. Spanyol juga bagian daripada pasukan UNIFIL ini. Oleh sebab itu memang kalau bagi kita risiko prajurit di daerah seperti ini akan ada gitu kan. Tapi kemudian ini akan usaha kita menuntut kepada pihak Israel untuk juga ada sanksi pada mereka. Walaupun saat ini Israel sendiri kan untuk disanksi agak susah gitu kan. Sehingga bagi kita tentu saja adalah preventif bagi prajurit untuk betul-betul melaksanakan yang namanya safety precaution ya, tindakan purbajaga. Artinya harus betul-betul dia memiliki satu keawasan untuk melihat situasi yang menimbulkan keadaan bahaya gitu kan. Dan berikutnya juga itu penting itu diketahui oleh mereka, terutama adalah positioning gitu kan. Ini penting karena kita akan tahu akan terjadi bahaya kalau ternyata bahwa pasukan mereka pada jarak yang mungkin terjadinya tindakan-tindakan provokasi gitu kan. Jadi saya kira demikian Mbak Priska. Jadi secara risiko itu bisa terjadi, tetapi dalam konteks konsep perencanaan kita tidak mengharapkan itu terjadi. Yang berikutnya dia adalah hal yang menjadi kelemahan kita dalam konteks pemahaman terhadap medan, cuaca dan musuh, itu harus betul-betul dibekali dari awal gitu. Baik. Kemudian Pak Ade ini, pasukan-pasukan penjaga perdamaian ini ya, itu kapan boleh menggunakan senjata dan kapan tidak boleh menggunakan senjata? Kan pasti ada aturan itu ya? Ada. Nah, itu bagaimana? Kita kan bukan orang yang berhak berperang. Jadi senjata kita itu adalah senjata sebenarnya arahnya begitu fungsi daripada pasukan perdamaian sebenarnya menjaga keamanan warga sipil sebenarnya. Jadi jangan sampai terjadi konflik di antara mereka. Hanya menjaga warga sipil. Yang kedua menjaga perbatasan sendiri, jangan dia langgar. Jadi misalnya perbatasan Israel Lebanon gitu kan, jangan dia langgar gitu kan. Sehingga kalau melanggar itu yang harus kita
cegah, beri peringatan kepada mereka. Tapi kita jelas tidak membuat satu konflik baru. Artinya kita menggunakan senjata gitu kan. Kalaupun ada sifatnya adalah memang ada sifatnya itu bela diri ya, mempertahankan diri. Tapi menurut saya itu juga jarang terjadi di pasukan perdamaian. Diusahakan itu tidak terjadi penggunaan senjata gitu kan. Diusahakan oleh negosiasi di lapangan sehingga itu menurunkan tensinya gitu kan. Tapi Pak, kalau seandainya Bapak tadi kan sebutkan bahwa ada langkah provokatif begitu. Nah, sejauh mana kita bisa bertahan dengan gaya provokatif itu menghadapi itu, Pak? Iya kan, yang tugas di lapangan ini kan per peleton, per regu gitu kan. Nah, dia harus memberikan laporan ke induknya. Saya pernah ke markasnya Unifil ya, bagaimana mereka mengendalikan pasukan dan segala macam. Dan inilah nanti akan berhubungan dengan pihaknya Israel. Ini yang berhubungan dengan pihaknya Hezbollah. Gitu kan, tidak diselesaikan di lapangan. Kalau terjadi di lapangan, berarti kan antara prajurit dia saling ngotot nih. Itu yang jangan terjadi gitu kan. Jadi ada komunikatornya masing-masing gitu ya? Ada gitu kan. Makanya markas Unifil itu bertanggung jawab terhadap keamanan pasukan perdamaian. Yang kedua bertanggung jawab terhadap keamanan daripada ketentuan PBB mengenai perbatasan itu sendiri gitu kan. Yang berikutnya mengenai warga. Terutama pihak Palestina lah dan Lebanon sendiri gitu kan. Berarti pasukan-pasukan TNI kita yang dikirim ke sana itu harus benar-benar menguasai psikologis gitu ya, supaya tidak mudah terprovokasi, ya kan, tidak mudah emosi. Sementara yang dikirim di sana kan orang-orang yang masih pasukan-pasukan prajurit-prajurit yang masih usianya masih muda. Ya, itulah memang kan penugasan kita diharapkan dengan fisik masih muda, maka dia kegiatan di lapangannya tidak kita khawatirkan gitu kan, nggak mungkin sakit bengek lagi, sakit batuk gitu kan. Secara penugasan awal dia cukup mampu. Yang kedua, sebelum mereka diberangkatkan ke Unifil atau kontingen Garuda, mereka dilatih di PMPP Sentul dengan medan yang diharapkan menyesuaikan di situ. Yang kedua itu diberi bekal komunikasi untuk bisa dia negosiasi, minimal itu komunikasi awal ya. Misalnya jangan tembak gitu segala macam, itu bahasa itu harus familiar dengan dia gitu. Yang kedua berikutnya adalah penggunaan bendera-bendera isyarat untuk misalnya stop firing, kemudian juga hold, misalnya suruh nahan dia. Itu tetap ada. Sehingga sebenarnya dan bagi kita sebenarnya pengalaman yang diberikan kepada mereka itu memberikan satu pengalaman bagi kita ke dalam gitu kan. Kan kita juga mungkin menghadapi perang gitu kan. Mereka punya pengalaman menghadapi seperti itu gitu kan. Kalau kita menghadapi perang nanti dengan orang asing kan mereka udah punya pengalaman gitu kan. Jadi pengalaman internasional bagi prajurit adalah juga manfaatnya kepada upaya pertahanan dalam negeri gitu kan. Hanya memang tadi itu kita memang dalam pengerahan pasukan perdamaian dimanapun kita tidak mengharapkan hal seperti ini. Dan ini terjadi karena memang kan yang kita hadapi ini kan yang dari zaman bahulanya kerjanya perang gitu kan.